Nega Podcast. Selamat datang Pak Eko di podcast kami. Gimana Pak kabarnya nih? Selamat datang juga Bu Dini. Alhamdulillah baik. Ini saya ini agak sakit Bu Dini. Aduh, Bapak agak sakit. Jadi jangan dipaksa untuk menjawab. Tidak Pak. Kita ngobrol aja Pak, ngobrol santai. Nah, kalau ngobrol nggak apa-apa. Ya, pertanyaannya nggak terlalu berat. Karena saya tahu Pak Eko itu pasti sekarang itu lagi sibuk-sibuknya kan Pak. Di awal tahun ajaran baru ini kan jadi lagi sibuk-sibuknya mengurus beberapa kurikulum yang akan dikerjakan sampai 1 tahun ke depan. Bukan Iya, Pak? iya. Jadi harus banyak asupan gizi Pak. Ini udah dikasih teh ini sama Wah, teh ya Pak. Bu Sofi. Tumben sama nggak ngopi. Biasanya ngopi. Sudah berarti ngopi nih Bu. Wah ini kemarin tepar. Kemarin tempat berapa hari Pak? 1 hari saja. 1 hari alhamdulillah. Iya. Tapi nggak gara-gara karena jadwal vlog kan? Oh bukan. Oh bukan, alhamdulillah. Oke, ini Pak, ada beberapa sih pertanyaan yang akan kami lontarkan ke Pak Eko. Yang pertama dari kami adalah, ini kan kita kan sudah memasuki kurikulum merdeka, hampir 3 tahun ini ya Pak? Iya 3 tahun berjalan. Boleh nggak Pak sedikit dijelaskan apa sih perbedaan antara kurikulum merdeka dengan kurikulum sebelumnya? Kurikulum K13 ya Pak sebelumnya? Ya. Nggak, tolong sedikit dijelaskan perbedaannya apa? Saya boleh ngeteh dulu ya? Boleh, monggo silakan. Saya minum dulu. Iya Pak. Mbak Devi mau? Tehnya manis sekali Kak yang buat ini. Keren. Terima kasih Bu Sofi atas tehnya. Ya, kurikulum merdeka dengan kurikulum sebenarnya. Jadi yang membedakan ya, kalau pengalaman-pengalaman dari kurikulum sebelumnya ini yang membedakan satu itu ada materi esensial. Jadi di kurikulum merdeka itu guru itu diberi kebebasan untuk memilih materi yang menurut guru tersebut mana yang menjadi esensial. Jadi kan disediakan beberapa CP akhirnya menjadi TP ya. Dari tujuan pembelajaran yang banyak itu, maka guru itu memilih mana yang menurut guru itu esensial dan tidak semua diberikan. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya project P5. Nah, ini pembentukan karakter yang disertai dengan nantinya juga ada materi dan juga setiap siswa juga menghasilkan project yang berbeda-beda sesuai dengan temanya. Itu juga mengasihkan itu bagi siswa. Dan yang ketiga perbedaannya adalah satu tadi itu materi, kedua adalah project kelima, yang kedua ada mapel pilihan. Ini seperti apa ya? Seru ini Pak mapel pilihan ya. Jadi konsepnya gimana Pak? Jadi Si mapel pilihan. nah ini mapel pilihan ini kan dibuka lintas jurusan ya. Jadi anak itu katakanlah di jurusan boga ya, katakanlah jurusan boga. Nah mungkin dia bisa tertarik dengan jurusan yang lainnya, bisa memilih mapel pilihan yang disediakan. Boleh boga itu boleh memilih ke TKR ya, pengalasan ya itu di TKR ya. Terus bisa memilih di busana, bisa memilih di akuntansi ya, membuka usaha kecil ya. Bisa memilih di DKV ya, fotografi dan sebagainya. Itu bersilangan, jadi itu juga mengasihkan. Jadi kurikulum merdeka ini memang saya rasa memang dari yang saya alami ya, dari beberapa kurikulum memang memberikan perbaikan yang memang menurut bagi saya, pengalaman saya itu pas sekali. Ya dengan adanya perubahan-perubahan ini. Kalau dulu kan perubahannya nggak terlalu ya, mungkin perubahannya di struktur dan ya. Tapi ini perubahannya benar-benar nambah. Mulai dari fasilitator sampai siswanya memiliki banyak perubahan ya Pak. Ini kita masih di mapel pilihan nih Pak. Kayaknya asik nih kan mapel pilihan. Jadi kan karena kita kan ini SMK kan Pak ya. SMK itu kan biasanya penjurusan. Kadang kan ada beberapa siswa itu yang tergeser. Memilih jurusan, saya mau milih TKR nih, ternyata dia tergeser ke jurusan boga misalnya. Ya pilihan dua. Pilihan dua. Nah dari itu dia jadi memiliki kesempatan untuk tetap belajar di TKR begitu. Betul. Jadi dia memilih di jurusan yang lain juga, gitu. Untuk ini Pak, waktunya Pak, berapa waktu yang diberikan di konteks kurikulum merdeka ini untuk mapel pilihan itu sendiri? Berapa lama waktu yang Per pekan 4 jam. 4 jam ya per 4 jam pekan. per pekan.
Jadi memang nggak terlalu banyak dari 4 jam ini, harapannya ya tetap bisa memfasilitasi anak-anak yang memang mungkin butuh belajar di skill yang lain. 4 jam ini di kelas 11 sama 12. Masing-masingnya 4 jam? Ya, 4 jam. Di kelas 10 nggak ada mapel pilihan ya Pak? Nggak ada, belum. Kelas Belum. 10 kan masih dasar, jadi dasar. dasar ya belum diberikan materi Mapel pilihan. Oke. Ya, seperti itu. Untuk di SMK Negeri 1 Gedangan sendiri, yang paling ramai mapel pilihan apa ini Pak? Kira-kira anak menyukai mapel pilihan? Iya. Jadi dari beberapa mapel pilihan yang ditawarkan, yang paling banyak itu adalah di jurusan kuliner. Kuliner. Oh iya, Pak. Sekarang lagi marak Kue Indonesia ya. Nah, itu sampai jajanan pasar Pak. Kue Nah. Indonesia ini maksudnya. Mungkin. Ya kan? Saya belum tahu. Sekarang kan banyak tergeser tuh Pak. Nyatanya kalau seandainya buat gue, saya juga belum dikirimi hari ini. Kalau boleh saya dikirimi. Ya. Nanti yang lihat bisa Oh, dikirimi. guru boga ya, dikirimi Pak kurikulum. Di podcast juga belum pernah. Ya. Oh, oke juga belum dikirim ya. Harus dikirim. Masa dini tuh kalau nggak Apalagi itu sama sekali Oh, iya. belum kasihan. Itu belum. Iya. Nah, harus dikirim nih, segera dikirim. Kami Apalagi tunggu. mapel pilihan ini, wah, kue-kue saja ini kayaknya ini. Masih kue ya Pak untuk Iya. si kuliner sendiri. Iya, kayaknya kue masih kue saja. Ada 4 kelas, jadi banyak sekali jurusan yang mengarah ke sana ternyata pilihannya. Karena mungkin kalau anak-anak bingung mau usaha apa, mungkin masak itu adalah gagasan utama ya Pak. Bisa jadi ya. Ya, betul. Masak apapun tinggal jual aja. Kalau nggak laku ya dimakan sendiri. Mungkin gitu ya Pak. Sekarang itu semua orang itu butuh makan per hari minimal Iya. 3 kali. Jadi masak itu gampang, kalau istilahnya kan mesti dibutuhkan setiap hari. Betul. Jadi kalau nggak laku bisa dimakan sendiri atau dibagi-bagi. Ya. Oke, masih di kurikulum mereka nih Pak. Untuk si kurikulum mereka itu sendiri, bagaimana penerapannya di SMK ini? Ya, kita sudah menerapkan 3 tahun ini. Tahun pertama tentu saja kita masih meraba seperti apa sih. Tahun kedua mulai ada perbaikan. Betul. Di tahun ketiga ini kita juga mulai setiap tahun kita mencoba untuk seperti apa dari evaluasi ya, Pak? iya. Maka dari tahun ketiga ini semua tidak kita terapkan perbedaan dari kurikulum sebelumnya ya, termasuk mapel pilihan sudah kita terapkan, jadwal ini ya, ke depan ini kita akan buat jadwal blok, terus juga P5 juga kita terapkan. P5 pun setiap kita terapkan selalu kita evaluasi, perbaikan, dan insya Allah untuk proyek P5 tahun ini akan beda dengan tahun lalu ya. Menarik. Perbedaannya tunggu aja ya tanggal mainnya. Siap. Nanti koordinatornya Akan kita undang Pak Iya, koordinatornya. iya. Mendekati itu Iya. kita pasti akan mengundang. Iya. Biar nanti teman-teman bisa menyaksikan bagaimana rancangan proyek P5 dari koordinator tersebut. ya. Ini masih dengan P5 nih Pak. Bagaimana di SMK 1 Gedangan menyisipi mapel P5 itu? Apakah ada jam tersendiri atau kalau ada hari tersendiri atau mungkin ada momen tersendiri khusus untuk P5 tersebut? Kalau saya bicara momen itu kayak momen saya dengan Devi. Oh gitu Pak ya. Momen nyasar. Momennya asalnya. beda server. Ya beda server. Jadi yang anu ya P5. Jadi untuk tahun ini rencana dua-duanya kita pakai. Artinya juga sudah ada di include di jam, dan juga ada semacam ada project secara berkelompok secara umum dengan jadwal sendiri. Kalau dulu tahun kemarin kita buat jadwal sendiri ya, jadi jadwal itu yang Bu Dini katakan momen-momen tadi Iya. ya. Nah itu di momen-momen setelah ujian biasanya kita iya. buat P5 atau di kegiatan tengah semester. Nah untuk tahun ini kita buat sedikit beda karena kan kita selalu mengevaluasi ya Betul. kemarin. Nah untuk tahun ini ya perbedaannya yaitu kita akan memasukkan di jamnya teman-teman yang mengajar selain produktif.
Jadi untuk perjalanan wajib adaptif ya Pak? Iya. Yang kita terapkan di situ. Oke. P5 tadi sudah, mapel pilihan sudah. Nah yang tercetus dari Pak Eko tadi jadwal blok. Nah ini bisa diterangkan sedikit Pak untuk jadwal blok itu seperti apa? Ya, jadwal blok ini akan kita terapkan pertama kali ya untuk tahun pelajaran tahun ini. Jadi gini, rencana jadwal blok ini insya Allah kita laksanakan pertengahan Agustus Bu. Jadi tidak semua kelas yang kita terapkan, hanya kelas 11 dan kelas 12 saja. Nah, jadwalnya seperti ini. Kalau hitungan ngeblok, jadi kita 1 bulan sudah berjalan ya, tinggal 5 bulan. Nah, 5 bulan ini 2 bulan setengah ini kita fokuskan produktif saja, 2 bulan setengah. Ya, jadi materi produktif saja sudah, nggak ada materi lain selain produktif. Nah istirahat saya Pak, 2 bulan setengah ini Pak. Istirahat. Oh istirahat di jamnya. Iya istirahat. Waktunya balik istirahat sampean. Itu 2 bulan setengah berikutnya itu adalah kelompok selain produktif. Itu sampai ujian. Nah perkiraan tanggalnya ini adalah tanggal 19 ini ya, 19 Agustus ini kita mulai. Berarti setelah upacara Hari Kemerdekaan, kita memerdekakan untuk jadwal blok. Ini memerdekakan anak. Biar anak-anak itu sudah tempatmu di produktif aja. Lebih konsentrasi ke situ. Iya, tujuannya kan itu. Tetap nanti kita evaluasi setelah berjalan ini bagaimana sih efeknya. Apakah dengan jadwal blok ini anak-anak kompetensinya meningkat atau justru malah sebaliknya turun ya, tetap nanti kita lihat. Oke, jadi ini kan masih percobaan ya Pak, masih belum dilakukan. Ini maksudnya ini dari saya sendiri Pak. Kira-kira ya, kalau misalnya ada jadwal blok nih 2 bulan setengah, anak produktif, kemudian 2 bulan setengah normatif adaptif. Kira-kira ada efek mereka akan lupa nggak sih Pak pelajaran produktif yang 2 bulan setengah ini tinggal? Iya. Saya nggak khawatir. Jadi gini, nanti teknisnya ya memang seperti itu, cuma tetap bahwa guru-guru produktif itu tetap mungkin memberikan proyek-proyek kecil supaya anaknya nggak lupa. Iya, kita pasti mengingat. Iya, mengingat. Kalau TKR masih memegang kunci ya pegang ya kan? terus. Kalau DKV masih megang mos gitu. Mos sendiri pegang terus atau di bawah tasir. Iya. Biar nggak lupa. Itu kan bahasa gampangan. Iya. Oke, jadi masih insya Allah masih bisa lah Pak ya, kita dikondisikan seperti apa. Ya itu gurunya nanti yang guru produktif terutama setelah jadwal blok produktif selesai, jangan langsung ditinggalkan biar gitu. Tetap anaknya itu dipantau, mungkin dikasih materi-materi atau desain atau mengingatkan lah. Mengingatkan. Tapi menurut saya memang jadwal blok itu efisien Pak, jadi kita bisa fokuskan anak, jadi tidak terpotong, materi kita tidak terpotong, jadi anak lebih fokus dan mengerjakan pekerjaannya di produktif itu bisa lekas selesai gitu. Jadi kalau bikin film nonton ya Mas, Pak Rizal, kalendernya tahu, pokoknya ada kopinya ya untuk gitu. Kalau nggak ada apa-apanya itu biasanya harus ada kopinya. Inspirasi nggak keluar ya? Nggak keluar Pak. Oke. Kan kita sudah melewati 3 tahun ya Pak di kurikulum Merdeka ya. Tantangan terbesar apa sih Pak kita dalam menghadapi kurikulum Merdeka itu? Tantangan terbesar ya sebenarnya sama dengan kurikulum sebelumnya ya. Jadi tantangan terbesar kita itu sebagai guru ya saat mengajar di kelas. Karena Bu Dini juga sudah merasakan saat saya mengajar mungkin ada komputer yang rusak. Iya Pak, saya tidak tahu Pak. Itu sebagian kecil. Ya jadi dari situ kan bisa digambarkan bahwa tantangan terbesar adalah pertama bagaimana kita mengkondisikan sarana prasarana sesuai dengan saat ini dipunyai. Jadi gitu. Jadi seandainya ada yang kurang, nah bagaimana guru ini dengan yang kurang itu bisa memperbaiki keadaannya. Jadi bukan karena kurang, woi Pak, saya minta nggak bisa nunggu tahun depan. Ya kan makanya nggak bisa. Maka tantangannya seperti apa? Tantangannya ya semua kembali di guru masing-masing. Iya. Selain itu guru harus
harus terus belajar. Betul. Kalau guru nggak belajar, jangan menjadi guru. Iya bener. Sebenarnya tetap berkembang terus. Apalagi teman-teman yang di teknologi semua berkembang terus. Semua jurusan ya ini, bahkan katakanlah di jurusan kuliner ya itu terus berkembang kan. Penemuan resep baru, terus kan terus berkembang aja. Iya ya kan, kalau ada resep baru sekarang ngetrennya Korean iya. style, jadi harus berubah. Iya seperti itu, tidak hanya IT saja ya. Kalau IT berkembangnya bus gitu. Terlalu cepat ya, benar-benar. Saya belum nyentuh ini tiba-tiba sudah keluar lagi. Iya benar Pak. Jadi kita harus bisa mengikuti ya Pak perkembangan itu, karena bagaimanapun walaupun di kurikulum merdeka itu siswa harus bisa apa ya Pak, mencari apa ya Pak, informasi sendiri, dan guru sebagai fasilitator ya kan? sebenarnya itu. Tapi kita kan tetap harus tahu kalau ditanya ibu, iki kira-kira kalau begini ini jawabannya apa? Itu kita harus bisa menjawab kan Pak. Nggak hanya harus saya golongan di Google kan, nggak seperti itu kan Pak. Ya betul. Nah, ya memang kita harus guru dituntut siap. Oke, jadi tetap harus sering-sering belajar. Dan ini Pak, ngomong masalah guru belajar nih, dari di SMK Negeri 1 Medangan sendiri, apakah ada atau difasilitasi untuk Bapak Ibu guru melakukan diklat atau pelatihan khusus atau bagaimana itu, dan waktunya kapan kita diberikan? Nah, kalau diklat pelatihan sebenarnya itu kan sekolah itu benar-benar membuka jalan atau jalur seluas-luasnya dari Bapak Ibu yang ingin melakukan. Nah, diklat sendiri mungkin dari Bapak Ibu di jurusan itu kan bisa mengajukan lewat kepala programnya. Sedangkan di Bapak Ibu yang di non jurusan atau dalam hal ini mapel normatif alternatif itu bisa mengajukan lewat ketua MGMPS-nya seperti itu. Jadi sekarang di SMK 1 Medangan sudah mulai ada ketua MGMS. Iya. Jadi biar mereka mewakili atau mewadahi teman-teman yang memang satu mapel itu. Jadi mempermudah komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Ini pengajuan nih Pak. Iya, sedikit pengajuan dari kami nih Pak. Misalnya kan ini kan kalau jadwal blok itu sudah dilaksanakan, kalau 2 bulan setengah kita di produktif nih, berarti kan ya 2 bulan setengah jamnya normatif adaptif. Kira-kira Pak, yang di 2 bulan setengah akhir itu boleh nggak dari jurusan mengajukan pelatihan? Oh, sangat diperlukan. Karena kan itu kan ada waktu kosong kan Pak, jadi itu bisa kita manfaatkan untuk itu. Dimanfaatkan sebaik-baiknya. Bahkan Budi ini mau kunjungan ke Jakarta, Bu. Dipersilakan. Singapura Pak, boleh? Ya boleh, kalau anaknya ditaruh prakerja jangan nanggung-nanggung. Oh iya. Kalimantan atau di Goa gitu. Pak Rizal mau naruh prakerja di mana? Freedom Bu. Freedom. Banyak kuliner yang enak di sana Bu. Oh gitu. Nah ini apa ya, jurusan kuliner apa jurusan DKV ini? Ya itu kuliner belum pernah praktek masakan perindapan. Mungkin jadi ide. Untuk kurikulum mereka itu sendiri Pak, bagaimana si kurikulum mereka ini mengubah pendekatan penilaian dan evaluasinya kepada siswa? Pendekatan penilaian, ya sebenarnya kalau pendekatan penilaian tidak jauh beda ya dengan kurikulum sebenarnya Bu. Jadi yang penilaiannya ya tetap Bu, kita mengambil nilainya itu ya nilai pengetahuan, terus nilai sikapnya itu dari P5, terus nilai prakteknya itu ya juga dari praktek sehari-hari, bisa project, bisa portofolio, sama sebenarnya kalau penilaiannya itu seperti itu. Tidak terlalu jauh berbeda ya? Ya, kalau penilaiannya masih sama. Cuma mungkin rapotnya ya mungkin. Rapotnya, kalau rapot kita itu rapot aja kurikulum merdeka perbedaannya sudah 3 kali. Kurikulum K13 sudah jadi perubahan 3 kali sampai bingung. Terus ini kurikulum merdeka rapotnya lebih simpel. Kalau kurikulum merdeka lebih simpel dari kurikulum K13. Lebih simpel ya. Hanya 1 nilai kan di situ. Iya benar, 1 nilai. Pak, dari gabungan beberapa nilai. Dan teaching kan ya Pak. Dari orang tua sendiri lebih mudah untuk membaca. Untuk membacanya lebih mudah. Iya.
Kemudian itu tadi kan kita harus mengikuti teknologi kan Pak ya. Kalau di kurikulum Merdeka itu sendiri peran teknologi itu bagaimana? Teknologi ini sama juga tidak jauh beda dengan kurikulum sebelumnya. Jadi peran teknologi ini kan membantu dalam proses pembelajaran. Ya, jadi selama teknologi ini digunakan dengan baik tentu saja akan menjadi manfaat bagi siswa tersebut. Ya, jadi di sini menyediakan berbagai platform yang memang dikhususkan untuk baik itu anak-anak maupun guru yang akan mengajar. Salah satunya di sini menyediakan LMS ya. Jadi LMS itu di sini bagaimana guru itu menyusun sebuah perangkat baik itu materi, rencana, penilaian dan lain sebagainya, bahkan ujian semua dimasukkan di situ. Nah, siswa itu ya tinggal ngakses saja dengan memakai HP mereka seperti itu. Jadi ya sangat berperan sekali teknologi untuk ini. Saya rasa tidak hanya kurikulum Merdeka, jadi kurikulum sebelumnya kita juga menerapkan. Iya Pak, ini dari saya pribadi nih Pak, LMS yang disediakan SMK Negeri Pegedangan itu memang benar-benar sangat membantu sekali Pak. Apalagi dulu waktu pandemi itu sangat membantu sekali. Jadi kita sudah tidak perlu menggunakan LMS yang lain ya. Kita bisa menyebutnya dengan e-learning ya Pak. E-learning SMK Negeri Pegedangan. Itu kita bisa mengumpulkan semua materi, semua soal-soal dan nilai anak-anak pun bisa otomatis akan masuk di situ. Dan itu sangat mempermudah anak-anak untuk mengakses pelajaran. Kira-kira besok aku mau diajarkan apa sih sama Pak Ibu Guru, dia sudah tahu dulu. Jadi itu memang sangat membantu sekali Pak. Itu penerapannya sampai saat ini masih diterapkan ya Pak? Itu untuk adminnya itu. Terus dibenahi apa dulu? Admin. Ya kan, jangan segera masuk jadwal nih. Luas tuh, sudah selesai, sudah dipasang tinggal nata kosnya. Asal kurang kopi nih bisa. Iya. Kurang kopi. Sudah dimasukkan guru-guru di kosnya itu. Dan dari dipasang. Ya kemarin kan memang trouble. Sekarang sudah dibutuhkan ya Pak. Jadi semoga e-learningnya segera dibetulkan dan Bapak Ibu Guru segera bisa menggunakannya karena itu sangat membantu sekali sangat membantu sekali. Saat kita bingung nilai katakan di situ kan sudah ada proyeknya anak bisa kita diambil dan habis itu kalau misalnya kita mau menjelaskan ke adik kelasnya proyek dari kak kelas ini masih ada Pak, bisa kita contohkan lagi ke mereka gitu loh. Itu loh. Jadi, makanya penting, ayo dan. Iya Pak. Ini Pak Eko selaku bakal kurikulum nih Pak di SMK Negeri Pegedangan, harapan terbesar nih dari Pak Eko atas dampak dari kurikulum Merdeka ini untuk kualitas siswa didik kita dan lulusan dari SMK Negeri 1 Pegedangan itu apa? Harapan terbesar. Harapan terbesar itu satu, saya tuh kepingin benar-benar siswa di sini ya semua itu benar-benar mempunyai kompetensi yang memang dibutuhkan, lulus dengan skill yang memang ada di masing-masing jurusan. Lek sing boga yo ahli masak, ahli buat kue enak itu tadi. Kalau yang TKR juga ahli di otomotif. Ya. Kalau yang di TKV yo ahli di bidangnya seperti itu. Jadi benar-benar mereka ahli di bidangnya dan siap diterima di industri. Itu harapan terbesar saya. Jadi makanya dengan pemberian materi esensial ini kan supaya itu siswa itu tidak terpecah ya pikirannya. Banyak kan materi yang belum materi A, B, C, D. Tapi kalau dengan materi sedikit tapi yang benar-benar esensial, ya itu kemungkinan anak itu akan lebih fokus dan akan mendalami materi itu. Jadi lebih memfokuskan anak-anak untuk jurusan yang memang sudah diambil mereka sebelumnya gitu.
Kayak mungkin cukup gitu Pak, tapi soalnya saya masih banyak Pak pertanyaannya. Oh, jangan. Saya Pak kok kayaknya sudah cukup Pak. Ganti Devi aja. Oke, pokoknya gini Pak, doa kami untuk Pak Eko, semoga Pak Eko Amin, sehat amin, ya. amin. Karena kita tahu Pak, memang tugasnya Pak Eko itu Amin, sangat amin. banyak Oh. sekali ya. Enggak, itu kelihatannya saya. Oh gitu. Padahal saya banyak ngopi enggak. Capek gua, ini futsal. Oh iya, maksudnya harus futsal ya. Jangan lupa shuttle mancingnya masih Wah, dimasukkan Pak. Itu nggak boleh, itu nggak boleh. Gak boleh ditinggal Pak, wajib ya. Boleh. Teman-teman yang mau ikut mancing boleh hubungi Boleh. nomor di bawah ini gitu Pak. Oke Pak Eko, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Kalau gitu saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mega Podcast.